Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Menikmati hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan berdoa pagi ini biar setiap kami dimanapun kami berada kami mengalami hadirat Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya indah bersamamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan.
menyembahmu, menyembahmu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadiratmu, hadiratmu melawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadiratmu, hadiratmu. Jamah, jamah kami, hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua jemaat sembah Tuhan. Mari buka hatimu dan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, kiana marala bara maharana, kiriana la barana barama. Hadiratmu jamah kami, hadiratmu kuatkan kami, hadiratmu, hadiratmu. Oh Yesus Tuhan, kiriana marala makarana ma, shenedaya nama. Oh Jesus, kana marala 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 marala. Jamah kami yang sedang lemah, jamah kami yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami percaya apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menguatkan kami. Oh Rabasyikeri biaranala baranama ranalama yaranama. Buat kebaikan-Mu, apabila kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Apabila kami bisa miliki semua yang kami miliki hari ini, itu semua karena Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu merenungkan firman-Mu saat ini. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, membuka pikiran hati kami, agar semua firman yang kami dengarkan bukan hanya sekedar kami dengar, tapi dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC dimanapun saudara berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan terus ada dalam penyertaan-Nya Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Masih dalam seri Saat Teduh Purpose Driven Life, hidup yang dikendalikan atau digerakkan oleh tujuan. Dan saat ini kita masuk di sebuah tema tentang bertumbuh. Nah, pertama-tama kita baca ayat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Ayat ini berkata bahwa ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam segala hal. Saudara perhatikan, dalam segala hal ke arah apa? Bukan fokus kepada diri kita sendiri, tetapi ke arah Tuhan. Bahwa Tuhanlah tokoh utama dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, ada juga ayat yang berkata bahwa Yesuslah kepala, kitalah adalah bagian-bagian tubuh. Kemudian Yesus pokok, kitalah carangnya. Bahwa yang terintinya adalah Yesus sebagai kepala atau pemimpinnya. Kemudian dalam Efesus 4, satu ayat sebelumnya berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Jadi di sini kita dituntut untuk kita bukan lagi anak-anak. Kita perlu hidup dalam firman karena kita bukan lagi anak-anak. Dan hidup dalam firman buat kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, tujuan Bapa Surgawi untuk saudara dan saya adalah menjadi dewasa dan mengembangkan karakter Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, sedihnya ada jutaan orang Kristen yang menjadi tua tetapi tidak menjadi dewasa. Seperti ada pepatah berkata bahwa tua itu pasti,
tapi dewasa itu pilihan. Nah, pertumbuhan rohani tidak berjalan otomatis, membutuhkan komitmen secara sadar. Ketika kita terima Yesus, kita dibaptis, kita mengaku dosa kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, instan, seketika itu juga kita menerima keselamatan dari Tuhan, karena kita diselamatkan oleh iman. Tetapi pertumbuhan atau kedewasaan rohani itu butuh waktu dan butuh proses. Keselamatan itu instan, tetapi pertumbuhan atau perubahan hidup, keserupaan kita dengan Kristus, itu adalah proses seumur hidup yang kita jalani, yang harus kita usahakan secara sadar. Pertumbuhan rohani membutuhkan kemauan, keputusan, usaha, dan ketekunan. Kita nggak bisa sekedar kita datang ke gereja, kita sudah otomatis bertumbuh. Enggak, saudara. Tetapi bagaimana dengan keseriusan kita untuk mau? Setiap keputusan yang kita ambil, usaha yang kita lakukan, dan ketekunan yang kita usahakan, itulah yang menentukan apakah kita akan jadi pribadi yang dewasa atau tidak. Nah, kita perlu kenali bahwa ada namanya bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Keserupaan dengan Kristus adalah hasil dari pilihan untuk menjadi sama seperti Kristus dan bergantung kepada Roh-Nya untuk membantu saudara dan saya melakukannya. Nah, saat ini saudara dan saya memutuskan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada yang harus kita lakukan dan kita perlu melepaskan beberapa kebiasaan lama, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan mengubah cara kita berpikir. Untuk memutuskan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ada dua yang kita perlu kenali, yaitu bagian Tuhan dan bagiannya kita. Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini kita pelajari di ayat ini ada terbagi dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian kita adalah di bagian pertama dibilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah bagian kita, saudara. Bagian saya dan saudara adalah mengerjakan keselamatan kita. Kerjakan adalah bagian kita. Kemudian di bagian akhir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya mengerjakan di dalam adalah bagian Tuhan. Mengerjakan pekerjaan di luar adalah bagian kita, tetapi mengerjakan pekerjaan di dalam adalah bagian Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memulai dengan cara mengubah cara pikir kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kuncinya adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. So, kita mau berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dimulai dari apa, saudara? Dari mengubah pikiran kita, mengubah cara berpikir kita. Dan itu adalah bagian kita yang bisa kita kerjakan. Menjadi serupa dengan Kristus dimulai dengan pembaharuan budi. Mari saudara, kita mulai mengendalikan dan mengelola pikiran kita. Karena pikiran dapat memicu banyak hal. Mulai dari memicu tindakan, kemudian pikiran dapat memicu emosi untuk timbul. Bahkan pikiran yang menentukan keputusan-keputusan saudara yang saudara ambil dalam hidup saudara. Dan izinkan Tuhan mengerjakan bagian di dalam saudara, yaitu hati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita semua bahwa semakin hari kita harus semakin bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita bukan hanya sekedar semakin hari semakin tua dan seiring usia kita bertambah, kita semakin tua dan kita berharap kita semakin dewasa. Tetapi biarlah kita mengerjakan bagian kita, yaitu memperbaharui budi, mengelola pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, dan izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu mengubah hati, yaitu memulihkan hati kita, mengerjakan sesuatu yang ada di dalam kita. Ketika kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya, saya percaya kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita menjadi dewasa rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami ketika tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam firman, maka kami akan alami pertumbuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk bisa selalu mengendalikan dan menguasai pikiran kami. Biarlah yang ada di pikiran kami hanyalah pikiran Tuhan.
Biarlah yang ada di pikiran kami adalah firman Tuhan. Biar pikiran kami selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus. Biar Engkau Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk mengendalikan pikiran kami, sehingga kami dapat mengendalikan apa yang kami lakukan, tindakan kami, keputusan kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.